Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak, Ibu, Majelis Sahabat Cinta, Majelis Ruang Berkembang, alhamdulillah Allah izinkan kita bertemu kembali di bulan Syawal ini. Ya, karena itu tidak ada ucapan terbaik di antara kita kecuali doa. Ya. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Ya, mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah, amal kebaikan, amal salih yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, menggolongkan kita dalam barisan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selepas Ramadan kita terus dijaga oleh Allah dalam kebaikan, dalam kemuliaan hingga akhir hayat kita nanti. Mudah-mudahan Allah afatkan kita husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah ya, itu pasti menjadi harapan bagi setiap orang. Ya. Bapak Ibu sudah melihatnya? Belum. Pengen bisa melihat apakah seseorang kita maksudnya husnul khatimah atau tidak? Nah, untuk bisa melihat, iya, yang bisa melihat hanyalah hati. Iya, jadi hati itu Bapak Ibu luar biasa. Iya, luar biasa tajam penglihatannya. Ya, sedemikian tajamnya ya, hati yang betul-betul hati itu bisa melihat. Ya, bisa melihat. Ya. Nah, ini yang ingin kita bahas, bagaimana agar hati ini bisa melihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ada kaitan dengan hidup. Ya, hidup itu kan perjalanan. Ya, perjalanan untuk pulang kembali ke alam akhirat. Ya, pulang kembali ke alam akhirat. Tentu kita berharap kita pulang itu dengan selamat. Nah, kalaulah hidup adalah perjalanan pulang kembali ke alam akhirat, ini saja kalau ya Bapak Ibu saat ini kita ada di sini, tapi kira-kira sejam, 2 jam ke depan kan kita semua pasti akan pulang, betul? Betul? Pulang ke akhirat? Tapi mungkin nggak pulangnya ke akhirat. Oke. Ya, tentu pulangnya ke rumah ya. Karena kalau pulang ke akhirat itu urusan Allah. Pasti kita tidak akan mau di sini terus kan. Udah pengajian selesai ya pulang. Nah, untuk bisa selamat sampai ke rumah pada saat pulang, yang paling dibutuhkan apa Bapak Ibu? Yang dibutuhkan kan tahu jalan pulang. Untuk tahu jalan pulang berarti harus tahu jalannya. Nah, biar tahu jalannya, merem atau melek. Iya. Jadi kalau seandainya ada orang pulang, nggak tahu jalan pulangnya, ya, karena memang matanya nggak bisa melihat, kira-kira nyampe nggak Bapak Ibu? Nah,
Nah, untuk pulang ke akhirat itu juga butuh melihat jalan. Cuma yang bisa melihat jalan pulang ke akhirat bukan mata kepala, tetapi mata hati. Itulah kenapa kemudian hati kita ini harus menjadi hati yang bisa melihat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam setiap perjalanan hidup kita selalu ada kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang baik. Tapi ternyata tidak hanya sekedar menunjukkan bahwa kita orang baik, ya, tapi juga bisa menunjukkan bahwa seseorang itu adalah orang buruk. Itu memang rumus umum, kaidah umum dalam sebuah perjalanan. Ya, selalu ada kesempatan ya kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang baik atau orang yang buruk. Sekali lagi ini rumus umum. Tidak hanya perjalanan hidup. Tidak hanya perjalanan hidup. Perjalanan di jalan saja. Kita lagi jalan, tiba-tiba ada yang motong jalan kita. Itu sebuah kejadian, itu sebuah peristiwa. Kejadian itu memungkinkan nggak kita berkesempatan menunjukkan bahwa kita orang baik? Mungkin. Iya. Dan untuk menunjukkan bahwa diri orang buruk, mungkin nggak? Mungkin. Yang lebih mungkin yang mana, Bapak Ibu? Yang pertama atau kedua? Ya, soalnya lagi jalan ada yang motong. Nggak pakai riting. Ya, tapi kan kesempatan itu selalu ada. Nah, dalam hidup ini pun seperti itu nyata adanya. Pernah dihina orang nggak, Bapak Ibu? Pernah. Sering ya. Iya, kalau semakin sering semakin bagus, Bapak Ibu. Cuma masalahnya ketika kita dihina orang, itu kan kesempatan untuk menunjukkan apakah kita ini orang baik atau orang buruk. Betul? Ya. Waktu dihina orang, ya, kita menunjukkan diri kita orang baik, bisa nggak? Bisa. Mungkin? Mungkin. Menunjukkan bahwa kita orang buruk, bisa? Mungkin? Yang lebih mungkin yang mana? Iya. Ini yang pada akhirnya ya, membutuhkan kekuatan hati untuk melihat. Sebenarnya Allah memang menciptakan baik, Allah menciptakan buruk. Aslinya yang lebih nampak, yang lebih jelas itu yang baik atau yang buruk? Aslinya Bapak Ibu. Allah memperlihatkan baik dan buruk itu, mana yang lebih jelas dalam pandangan mata hati? Yang baik. Iya, yang baik. Iya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bicara soal hati. Iya. Hati adalah sosok dalam diri manusia yang tiada henti menunjukkan arah hidup manusia dalam kebaikan. Iya. Jadi Allah memang menciptakan baik dan buruk dalam hidup kita, tapi kan Allah memberikan kepada kita hati. Ya, memberikan kepada kita hati. Nah, hati ini yang selalu menunjukkan kepada kita ya, hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang baik. Dan ini sesuatu yang alami. Ya. Kenapa kita katakan alami? Karena
hati itu akan selalu melihat yang baik lebih jelas daripada melihat yang buruk. Maka secara otomatis siapapun kita kalau melihat apapun dengan hati, pasti lebih tertarik melihat yang baik daripada melihat yang buruk. Ya, karena memang hati itu punya kekuatan melihat. Ya, punya kekuatan melihat. Nah, ketika hati ini, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, betul-betul melihat, maka hati akan kabur melihat keburukan. Ya. Jadi melihat keburukan itu kabur. Ya. Kabur dalam artian dua. Ya. Kabur pertama dalam artian nggak jelas. Sesuatu kalau kabur itu jelas kan? Enggak, ya seperti gambar ini kan. Yang tidak dibingkai kacamata, ya kabur, nggak jelas. Jadi hati melihat keburukan itu betul-betul kabur. Iya, kabur. Jadi kayak bapak-bapak ya, memandangi wanita cantik yang bukan istrinya itu baik atau buruk? Buruk. Nah, kalau buruk itu kelihatannya jelas atau kabur? Itu tergantung sejauh mana hati melihat atau tidak melihat. Iya. Kalau hatinya buta, ya malah jadi kebalikannya. Yang buruk itu kelihatan jelas. Ya, karena jelas jadi menarik. Tapi kalau betul-betul melihat keburukan itu dengan hati, betul-betul dengan hati, keburukan itu kabur. Iya. Nah, kabur yang kedua artinya adalah kabur beneran. Maksudnya ketika melihat keburukan itu ya kabur. Kabur dalam artian pergi, menjauh. Iya. Itu kemampuan hati yang Allah berikan. Kemampuan melihat yang Allah berikan kepada hati. Jadi kabur melihat keburukan dan sangat jelas melihat apapun sebagai kesempatan beramal baik. Iya. Itu ketika kita melihat sesuatu dengan hati. Jadi kalau seandainya ada orang yang melihat keburukan itu sangat jelas, iya, tapi melihat kebaikan kok kabur, nah itu berarti dia melihatnya tidak dengan hati. Iya, dia melihatnya tidak dengan hati. Hatinya dibutakan. Iya. Mungkin dia melihat dengan nafsunya, dengan syahwatnya, tapi yang jelas orang seperti ini tidak melihat dengan hatinya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekali lagi penting bagi kita untuk melihat segala sesuatu dengan hati. Nah, sekarang kita ingin melihat diri kita dulu. Adakah hati melihat baik buruk itu berbeda? Logikanya, ya, baik dan buruk itu sama atau beda waktu dilihat? Beda. Bedanya beda jauh atau beda dekat? Jauh. Ya, jauh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sama melihat nasi yang basi dengan nasi yang hangat. Itu kan jelas bedanya. Iya, itu jelas bedanya. Kalau ada orang nggak bisa membedakan mana kotoran sapi, mana bolu, ya, sama-sama masih hangat, tapi sampai nggak bisa membedakan, itu kira-kira saking apanya Bapak Ibu? Oh, itu kan, iya, naudzubillah kan, itu kalau Quran menyebut ada istilah summum bukmun umyun, ya kira-kira ditujukan kepada orang-orang yang kok sampai tidak bisa membedakan baik dan buruk. Iya. Jadi kita memulainya dengan menjawab pertanyaan ini dulu. Kalau kemudian ternyata Bapak Ibu yang bisa membedakan dengan jelas, ya udah pengajiannya sampai di sini Pak Sigit. Hatinya udah jelas ya.
melihat ya, beda baik dan buruk. Simulasinya masih sama dengan yang dulu pernah kita sampaikan. Ya. Bapak Ibu masih ingat dengan gambar ini kan? Yang sebelah kiri ini orang sedang apa? Yang kiri ngerasain. Betul? Yang sebelah kanan tadarus tilawah. Iya, Pak, Bu, ngerasani orang itu baik atau buruk? Kita sudah tahu buruk. Kalau sudah tahu buruk, terus ngerasani orang itu enak atau enggak enak? Ini kan habis Idul Fitri, pasti ketemu banyak orang, betul? Temu saudara jauh atau saudara dekat yang merantau, itu kalau ketemu diem-dieman atau ngobrol? Ngobrol. Iya. Biasanya yang diobrolin kalau sudah ketemu sesama saudara itu ngobrolin apa? Si A itu kemana sih? Kan masih ponakan kita, masih sepupuan dengan kita. Kok nggak pernah nongol ya? Mulai. Iya, iya. Dia merasa udah sukses, jadi kayak ngelihat kita itu kayak ngelihat apa. Gitu. Iya, itu sedang ngerasain ibu. Sudah. Iya. Padahal tahu ngerasain itu buruk, tapi kok rasanya enak. Iya. Pak, Bu, ini mohon maaf ya, mohon maaf. Iya. Dikira coklat, didulit, padahal kotoran sapi.